Teks 54 malam pertama. Radit sampai di kamar. Selama berbicara dengan teman-temannya, pikirannya tertuju pada Rania. Sebelum dia pamit istirahat duluan, Radit melihat wajah Rania agak pucat seperti menahan sakit. Sampai di kamar hotel, Radit tidak melihat Rania. Kemudian dia menuju kamar mandi. Radit mengetuknya. "Sayang, apa kamu di dalam?" panggil Radit. "Iya, bisa aku minta tolong?" jawab Rania dari dalam kamar mandi. "Coba buka dulu pintunya," ucap Radit. "Aku lagi tidak pakai baju malu," jawab Rania. "Apa yang kamu malukan? Aku ini kan suamimu. Bentar lagi aku juga akan lihat semuanya," goda Radit. "Ih mas, mau bantu aku tidak?" ucap Rania. "Hehe iya. Kamu mau apa?" tanya Radit. "Tolong ambilkan pembalutku di dalam koper," ucap Rania. "Apa?" tanya Radit tidak ngerti. "Pembalut mas masak tidak tahu," teriak Rania lagi. "Seperti handuk atau kain yang panjang ya?" tanya Radit. "Aduh, pembalut itu untuk menahan darah haidku. Ada di dalam koper, tulisannya S asteris 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 K," jelas Rania. "Kamu sedang haid?" tanya Radit tidak semangat. "Iya, cepatan dong. Ini darahnya udah mulai keluar," jawab Rania. "Ya batal deh," ucap Radit. "Apa mas? Aku tidak dengar," tanya Rania. "Iya, ini mas mau ambilin," jawab Radit sambil berjalan menuju koper mereka diletakkan. Setelah mencari apa yang diminta Rania, Radit kembali ke kamar mandi. "Sayang, ini sudah aku bawakan," panggil Radit. Ceklek pintu kamar mandi terbuka sedikit. "Makasih mas," kata Rania sambil mengeluarkan kepalanya sedikit, kemudian dia kembali menutup pintu kamar mandi. Radit masih berdiri mematung di depan kamar mandi. Semangatnya yang tadi membara sekarang hilang. "Loh, kok masih di sini mas? Mau mandi?" tanya Rania yang melihat Radit masih berdiri di depan kamar mandi. Tak ada jawaban Radit. Rania kemudian berjalan ke arah tempat tidur. Tiba-tiba Radit memeluknya dari belakang. Rania berhenti berjalan. "Kenapa harus sekarang datangnya?" tanya Radit sambil meletakkan kepalanya di pundak Rania. "Maksud mas apa?" tanya Rania tidak mengerti. "Palang merahmu kenapa harus datang hari ini?" jelas Radit tidak semangat. "Hehe, kirain apa? Aku juga tidak bisa mencegahnya mas. Kalau sudah waktunya datang ya dia datang," jawab Rania sambil memegang pipi Radit dengan sebelah tangannya. Sebagai pengantin baru, Rania tahu kalau Radit pasti kecewa. Tapi tidak dipungkiri Rania juga takut membayangkan apa yang terjadi malam ini. Ada sedikit rasa bersyukur tamu bulanannya datang. "Lebih baik mas ganti baju dulu," ucap Rania. "Iya," jawab Radit tidak semangat sambil melepaskan pelukannya. Radit masuk ke dalam kamar mandi. Mungkin karena lama di kamar mandi, ketika dia keluar dilihatnya Rania sudah tertidur. Radit juga merasa lelah dan mengantuk. Dia kemudian naik ke tempat tidur. Ketika Radit mau mendekati Rania, satu tendangan mendarat di badannya membuat Radit terjatuh ke bawah tempat tidur. "Au!" pekik Radit membuat Rania terbangun. "Kamu kenapa mas?" tanya Rania yang terkejut melihat Radit terduduk di bawah tempat tidur. "Kamu tidak tahu kenapa aku seperti ini?" tanya Radit seraya berdiri. "Tidak," jawab Rania heran. "Ya udah, kamu tidur lagi," ucap Radit. "Tapi mas," Rania masih penasaran. "Ayo kita tidur. Kelihatannya kamu capek." "Aku juga sudah mengantuk," ajak Radit. Rania akhirnya menuruti kata Radit. Tidak butuh waktu lama dia pun tertidur. Radit masih belum bisa tidur. Tendangan Rania begitu kuat membuat perutnya terasa nyeri. Kemudian dia teringat saran Dimas untuk memeriksakan Rania ke psikolog pasca penculikan kemarin. Apa ini efek trauma penculikan kemarin? "Sebaiknya nanti aku tanya sama Dimas lagi," gumam Radit menatap Rania yang tidur dengan lelap tanpa tahu apa yang terjadi. "Ternyata ada suka dukanya aku mendapatkanmu," ucap Radit sambil mengasteris kening Rania. "Selamat malam bidadariku," ucapnya lagi sambil ikut tidur dengan memeluk Rania. Malam terasa sunyi, yang terdengar hanya nafas mereka menandakan mereka telah tertidur lelap. Paginya Rania merasakan berat di perutnya. Ketika dia membuka mata, ternyata tangan Radit yang sedang memeluknya. Dia menatap wajah orang yang sekarang sudah menjadi suaminya.
Baru sekarang Rania sadar betapa tampannya Radit. Dulu karena sibuk mengurus permasalahannya Rania tidak ada waktu memikirkannya. Biarpun mereka sering berkomunikasi dan bertemu tapi baru sekarang Rania menyadari betapa dia sangat mencintai suaminya dan merasa bersyukur memiliki dia. Sudah selesai menatapnya. Aku tahu kalau aku sangat tampan. Kamu beruntung mendapatkanku, ucap Radit tersenyum memuji diri sendiri. Mas kepedean, jawab Rania sambil beranjak dari tempat tidurnya. Kamu mau kemana sayang, tahan Radit. Mau mandi mas hari sudah pagi, jawab Rania. Nanti aja mandinya. Biasa pengantin baru akan menghabiskan waktu yang lama di atas tempat tidur, kata Radit menarik tangan Rania untuk berbaring lagi. Tapi kita mau ngapain di sini? Lebih baik kita pulang saja, ucap Rania. Ya mau apa lagi? Kalau kamu tidak ada palang merahnya tidak mungkin kita hanya tiduran saja, ucap Radit menarik Rania ke pelukannya. Sekarang kita begini saja seharian ini. Kalau sudah kembali ke kantor tidak ada waktu untuk kita bermalas-malasan seperti ini, ucap Radit. Apa mas gak lapar? Tanya Rania menatap Radit. Jadi dari tadi pikiranmu hanya makanan? Tanya Radit. Hehe, aku lapar. Soalnya kemarin malam tidak makan, jawab Rania polos. Hehe, ya udah kita makan di kamar saja, jawab Radit sambil memencet hidung Rania. Kemudian Radit memesan makanan dan menyuruh pelayan hotel mengantar ke kamarnya. Radit kembali ke tempat tidur. Sebentar lagi makanannya diantar, ucap Radit. Ya udah aku mau mandi dulu, kata Rania. Sebentar saja seperti ini, ucap Radit. Tapi mas, kamu tidak mau. Bukan gitu, aku mau ganti pembalut. Sepertinya darah haidku banyak keluar entar bisa bocor, ucap Rania malu. Hufet, ya udah. Berat sekali cobaan jadi pengantin baru, ucap Radit melepaskan pelukannya. Hehe, yang sabar, jawab Rania sambil beranjak dari tempat tidur. Rania langsung ke kamar mandi untuk mandi. Beberapa saat kemudian Rania selesai. Dia menyuruh Radit untuk mandi. Tapi Radit malas beranjak dari tempat tidurnya. Sampai pelayan hotel datang mengantar sarapan mereka. Baru Radit bangun. Mereka menghabiskan hari di kamar hotel aja. Layaknya pengantin baru bedanya mereka hanya menghabiskan waktu dengan bercerita dan bermalas-malasan. Sore hari Rania dan Radit memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Radit. Sebenarnya Radit malas pulang tapi karena Rania mendesak untuk pulang karena merasa bosan akhirnya dia mengalah. Rania dan Radit sampai di rumah orang tua Radit. Rencana Radit mau tinggal di rumahnya sendiri. Tapi rumah yang dia beli masih dalam tahap renovasi. Ketika mereka masuk ternyata Diva dan Surya sedang duduk santai di ruang keluarga. Sedangkan koper mereka diangkat pelayan ke kamar Radit. Sore Mapa, sapa Rania. Hei sayang, kalian kok sudah pulang? Bukannya kamar hotel dipesan untuk 2 hari? Tanya Diva heran melihat Radit dan Rania. Rania bosan di sana. Katanya dia pengen di rumah saja, jawab Radit. Iya ma, lebih baik di rumah. Ada mama teman untuk ngobrol, jawab Rania sambil duduk manja di samping Diva. Tapi pengantin baru biasanya lebih suka menghabiskan waktu di kamar. Mama saja ketika seperti kalian sampai 3 hari tidak keluar kamar. Iya kan pak? Ucap Diva santai. Rania yang mendengar jadi malu. Iya, papa kan topcer. Kamu pasti loyo makanya Rania bosan, ucap Surya santai. Enak aja papa bilang aku loyo. Masalahnya bukan sama aku tapi ada sama Rania, jawab Radit tidak mau kalah. Yang benar, goda Diva. Iya ma. Rania datang tamu bulanannya, jawab Radit. Pipi Rania jadi bersemu merah. Dia tidak menyangka suami dan mertuanya dengan santai bicara seperti itu. Haha, Diva dan Surya tertawa. Ternyata keberuntunganmu sangat buruk boy, ucap Surya. Biarpun begitu, aku hanya perlu nunggu paling lama seminggu. Iya kan sayang, goda Radit. Rania tidak menjawab. Udah, kasihan Rania jadi malu. Papa kenapa bicara seperti itu di depan Rania, bela Diva melihat Rania diam saja. Kenapa papa yang salah? Bukannya mama yang mulai duluan, jawab Surya tidak terima. Mama hanya memastikan saja karena mama sudah tidak sabar mengendong cucu, jawab Diva tanpa rasa bersalah. Papa juga.
Emang mama saja yang pengen cucu, ucap Surya tidak mau kalah. Ayo sayang kita ke kamar, ajak Radit yang malas melihat kedua orang tua adu mulut. Biar saja Rania di sini. Mama masih pengen ngobrol dengannya, ucap Diva. Entar saja ngobrolannya, Ma. Rania belum pernah lihat kamar aku, jawab Radit sambil menarik tangan Rania. Mau tidak mau Rania ikut. Aku ke kamar dulu ya Mapa, ucap Rania. Belum sempat Diva dan Surya menjawab. Radit sudah menarik tangannya untuk ikut naik ke lantai 2. Diva dan Surya hanya geleng kepala melihat kelakuan Radit. Lihat kelakuan anakmu. Baru punya istri sudah memonopoli sendiri, ucap Surya. Emang Radit anakku sendiri. Mana bisa aku hamil kalau bukan ada papa, jawab Diva santai. Surya setuju mendengar jawab Diva. Kalau gitu kita ke kamar juga yuk Ma, ajak Surya sambil tersenyum. Ingat umur, jangan pikir yang aneh-aneh, jawab Diva melanjutkan membaca majalahnya. Surya hanya bisa menghela nafas mendengar jawaban istrinya. Radit dan Rania masuk ke dalam kamarnya. Kesan pertama yang Rania lihat dari kamar Radit adalah rapi dan polos. Karena tidak ada satupun foto di dinding kamarnya. Walaupun begitu kamarnya terlihat elegan dan mewah. Kenapa tidak ada satupun foto Mas di dalam kamar? Tanya Rania. Aku lebih suka polos seperti ini. Tapi nanti akan aku pajang di dinding foto pernikahan kita yang sangat besar, jawab Radit. Kemudian Rania mulai membereskan pakaian mereka yang di dalam koper. Sedangkan Radit duduk di atas tempat tidur dan mengeluarkan laptopnya untuk mengecek email yang dikirim oleh Davin. Katanya mau bermalas-malasan. Kenapa sekarang sudah membuka laptop? Tanya Rania duduk di sebelah Radit setelah selesai menyusun pakaian mereka di lemari. Iya, aku hanya mengecek email yang dikirim Davin. Takutnya ada yang penting, jawab Radit masih fokus. Mas, panggil Rania. Ada apa? Tanya Radit menatap Rania. Akhir minggu ini kita ke Bandung yuk, ucap Rania. Kamu kangen Bunda? Tanya Radit. Iya, sekalian aku mau memperkenalkan Mas sebagai suamiku. Seharusnya sebelum kita nikah mengunjungi makam Bunda. Tapi karena banyak masalah dan waktu kita juga mepet. Jadi aku memutuskan kita ke Bandungnya setelah menikah saja, jawab Rania. Iya, weekend kita ke Bandung, ucap Radit. Makasih Mas, jawab Rania senang sambil memeluk Radit senang. Radit membalas pelukan Rania. Dia tersenyum melihat Rania senang. Dikecupnya kening Rania. Dia suka melihat Rania mulai biasa bermanja dengannya. Selama ini Rania terkesan cuek dan tenang. Dia akan bersikap kuat setiap menghadapi masalahnya sendiri. Sekarang Rania sudah mau membuka dirinya untuk bergantung kepada Radit walaupun belum sepenuhnya. Apa kamu sudah katakan sama ayah dan paman kalau kita mau ke Bandung? Apalagi paman Rendra masih di sini menyelesaikan masalahnya, ucap Radit. Besok pas di kantor saja aku kasih tahu ayah, jawab Rania sambil beranjak dari tempat duduknya. Kamu mau kemana? Tanya Radit. Mau bantu Bik Inah menyiapkan makan malam, jawab Rania. Apa kamu tidak capek? Tanya Radit. Capek apanya? Kita di hotel hanya tidur-tiduran saja, jawab Rania santai. Tapi setelah palang merah selesai kamu pasti akan capek, goda Radit. Kenapa bisa begitu? Tanya Rania heran. Sini aku bisikan sesuatu, jawab Radit. Rania kemudian mendekatkan telinganya. Ketika Radit membisikkan sesuatu ke telinganya, Rania tanpa sadar memekik terkejut. Is, Mas mesum, ucap Rania sambil turun dari tempat tidur. Hahaha, sini duduk dulu temanin aku, Radit tertawa melihat tingkah lucu Rania. Pipinya sampai merona merah karena malu.